Halo, apa kabar? Annyeonghaseyo, yorobun, sawadika tukon. Eh, Welcome back to Kinakyo Channel. So, kali ini akan berisikan perkenalan dan cicet-cicet tentang Oke, nama aku Reska Anggreni, tapi dipanggil Kio, KIO, biar nggak pasaran. Biasanya kan Kiki aja gitu kan, terus biar nggak ketukar-tukar juga, jadi kayak Kio, kayak lebih lucu gitu kan. Dan fandom aku Elf, fansnya Super Junior. Bias aku itu Eunhyuk, nggak dari awal sih. Aku jatuh cinta Eunhyuk tuh yang dari Mr. Simple yang pas blonde gitu. Sampai sekarang masih Eunhyuk is number one. Sujuan kayak di hype banget kan, yang kayak apalagi pertama kali dia datang ke Indonesia yang konser Kimchi itu. Jadi tiap minggu majalah tuh aku kan selalu beli majalah. Itu semuanya isinya tuh suju poster, suju lah inilah, suju lah apa segala macam. Habis itu diracunin teman, ya udah terjun bebas ke dunia persujuan dan ngapalin member. Dulu tuh kayak susah banget karena 13 orang tambah 2 orang yang Super Junior M, jadi yang kayak harus ekstra. Tapi sekarang sih kayak udah gampang banget, yang kayak denger suara yang ngomong tit aja, oh ini tahu nih dong he, oh ini Enhyo, oh ini si Won, ini Itak. Jadi kayak gak udah Hai, gampang banget. halo semuanya. Annyeonghaseyo yorobun. Kenalin saya Kiki. Saat ini saya bekerja di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Fandom saya itu ELF atau Everlasting Friends. Sebutan untuk fans Super Junior. Bias saya itu Kim Ryo-wook, yang kecil imut-imut itu loh orangnya. Sekitar tahun 2011 itu saya baru tahu tentang Super Junior, dan itu pun tahunya dari adik yang kebetulan sekamar dengan saya. Dan pada tahun 2012 saya nonton Super Show 4 yang kebetulan ditayangkan di salah satu stasiun TV. Halo, annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Liana. Fandom saya adalah ELF dan bias saya adalah Itok. Nah, kenapa saya jadi ELF? Karena pada awal mulai saya suka sama K-pop, yang lagi booming saat itu adalah Super Junior, sehingga itu yang paling membekas di saya sendiri secara pribadi. Kemudian juga saya mencari tahu siapa sih Super Junior ini, terus kehidupan mereka kayak apa sih, dan jujur saya banyak banget terinspirasi dari mereka, dan banyak hal-hal yang saya lakukan di dalam kehidupan saya yang juga terinspirasi dari mereka. Dan ya mungkin saya bisa seperti saat ini ya karena ada andil dari Super Junior juga. Sama aja sih ya, mau yang second generation, ini menurut aku ya, second generation, third generation itu kayak sama aja. Mereka tuh nggak mungkin didebutkan kalau memang belum siap gitu dari manajemennya. Jadi mereka tuh kayak emang punya basic nyanyi, basic nari, basic entertain. Jadi mereka tuh yang kayak udah siap. Yang jadi manajemennya lo harus debut sekarang, berarti mereka udah siap, udah yang kayak nggak ini lagi, yang kayak udah bisa nyanyi, udah bisa nyanyi lah. Tiap grup idol itu memiliki keunikan dan ciri khas mereka masing-masing, jadi nggak bisa dibandingin satu sama lain sih sebenarnya. Mereka semua keren. Grup-grup yang muncul belakangan setelah Super Junior semuanya keren-keren. Saya sangat mengapresiasi dan sangat kagum dengan semua kemajuan ataupun keunikan yang dibawa oleh setiap idol tersebut. Aku ngikutin juga sih yang kayak generasi 3 yang kayak winner gitu kan. Aku ngikutin survivalnya, terus Mnet, Produce X101, aku ngikutin banget kemarin yang sampai kayak harus banget nih nonton konsernya, tapi yang kayak ya bubar. Padahal itu yang kayak mau banget. Kalau dibilang sering nonton, nggak juga sih. Kadang-kadang nonton. Kalau ada berita tentang idol lain yang comeback, terus beritanya heboh, MV-nya keren, ya jadi penasaran juga kan ya. Jadi akhirnya pengen nonton juga pada Selalu akhirnya. cukup penasaran dengan
grup ataupun idol yang baru debut ataupun yang comeback, karena ya kita tahu bahwa konsep dari setiap grup ataupun idol itu cukup berbeda dan cukup sering bikin kaget, dan menurut saya semuanya keren sih. Jadi itulah alasan kenapa saya masih suka nontonin MV dari grup-grup lain, walaupun saya bukan bagian dari fandom mereka dan saya nggak begitu kenal mukanya, nggak begitu tahu siapa namanya, tapi yang saya suka adalah musiknya dan konsepnya, kayak gitu sih. Setuju. Konser tunggal di Indonesia aku nonton sih, Super Show 5, 6, 7, S, terus terakhir Super Show 8 ya kan, sebelum corona itu. Tapi aku nontonnya di Bangkok, bukan di Indonesia, soalnya ada event artis Thailand juga, beda sehari sama konser, jadi ya udah aku nontonnya di Bangkok. SJ, iya pernah 2 kali malah. Yang pertama tahun 2015 Super Show 6, dan yang terakhir itu Super Show 7S tahun 2019 kemarin. Ketika saya masih single, saya cukup sering nonton konser Super Junior ketika mereka datang ke Indonesia. Saya menonton Super Show 4 Indonesia 2 hari, menonton Music Bank yang ada Super Junior, SM Town World Tour, Super Show 5 Indonesia 2 hari, dan juga menonton Super Show 6. Jadi total saya sudah pernah melihat Super Junior secara live sebanyak 7 kali. Konser lain, K-pop lain yang aku pernah nonton selain Suju, apa ya, BTS. Yang pertama, konser pertama mereka di Indonesia itu menonton karena pengen lihat Suga. Padahal waktu itu aku kayak yang, aduh, BTS nih tahu sih, kenal membernya, cuma yang kayak belum nge-hype banget, belum tahu album-album mereka yang dari zaman dulu. Kayak yang cuma karena pengen lihat Suga aja sih, ya udah nonton gitu. Tapi keren sih, BTS tuh keren banget, jago loh nge-rap. Suga sih, aku tetap Suga. Lucu nggak sih Suga tuh yang kayak kecil, imut, putih, small gitu, tapi rapper. Gue tuh yang kayak masih mikir, aduh Suga lo tuh kayak harusnya tuh di vokal aja gitu. Tapi rapper gitu. Aku sih pada dasarnya suka yang nge-rap gitu ya, jadi yang kayak gampang jatuh cinta sama rapper. Terus yang kayak belum kesampaian juga konsernya tuh yang kayak Winner. Itu bentrok kemarin, dia terakhir ke Indo tuh aku bentrok banget jadwal. Nonton, ya pernah nonton live idol lain selain SJ, yaitu TVXQ Dombang Singki tahun 2019 kemarin. Idol lain yang pengen banget dilihat langsung, ada satu sih, Shiny. Pengen banget lihat Choi Minho secara langsung, gimana penampakannya. Karena saya pernah nonton Music Bank dan pernah nonton SM Town World Tour, jadi saya sudah pernah melihat idol lain selain Super Junior. Di Music Bank sendiri waktu itu ada 2PM, saya lupa sih yang lain. Kemudian untuk di SM Town World Tour, seperti yang kita ketahui kalau SM Town World Tour itu semua artis dari SM bakalan ikut di konser tersebut. Jadi saya udah pernah lihat EXO, udah pernah lihat SNSD, udah pernah lihat FX, Kangta, Boa. Jadi kecuali NCT ya, karena NCT kan baru debut belakangan, jadi saya belum pernah lihat NCT secara langsung. Saya pengen banget lihat konser tunggalnya 2AM. Sayang banget mereka udah bubar, jadi kesempatan untuk nonton live konser mereka tuh kayaknya nggak ada lagi. Sekarang juga tuh nge-hype Secret Number kan, karena ada member Indonesia. Keren sih Dita Karang, harus keren sih, keren banget. Yang kayak nyanyi, dance, udah yang kayak bagus banget, yang kayak orangnya mandiri juga, pekerja keras banget. Terus sebenarnya sebelum ada Dita Karang tuh ya, aku tuh nge-hype Lodi juga. Pasti banyak dong yang kenal Lodi sebelum Dita Karang. Dia tuh, Lodi tuh yang kayak orang Indonesia pertama yang debut di Korea. Cuma yang kayak mungkin nggak terlalu banyak screen time-nya, tapi aku yakin sih banyak yang kenal sekarang Lodi mah. Terus sekarang udah mau debut di grup baru ya, terus ganti nama jadi Blue. Semangat Lodi, Blue untuk grup barunya. Aku udah dengerin cover-covernya juga, keren sih, bagus banget sih Lodi, emang bagus, sebagus itu sih. Dita dan Lodi,
ya tahu di Talon Lodi siapa. Mereka kan anak muda-mudi Indonesia yang sekarang merantau dan berkarir di Seoul, Korea Selatan. Dita dan Lodi, Dita Whiting. dan Laudi, kita mulai dari Laudi dulu. Jadi saya tahu Laudi ketika dia masih bersama What For You, karena waktu itu juga ada teman saya yang ngasih tahu kalau ada orang Indonesia yang debut di Korea. Jadi saya nyari tahu siapa dia. Nama aslinya dia Edward, dan dia akan debut nanti dengan nama Bloom. Kemudian untuk Dita, jadi selama pandemi COVID-19 ini saya sering banget nongkrongin di YouTube. Jadi pas mereka debut itu muncul dan saya baca dan saya tertarik. Jadi makanya saya tahu siapa Dita. Dita itu keren juga, multi talenta, dan menurut saya dia patut untuk dibanggakan sih dan patut diapresiasi. Terus kalau ditanya sampai kapan jadi K-popper, nggak tahu sih. Dulu juga yang kayak aduh paling kayak sebentar aja gitu kan, tapi yang kayak dari 2012 sampai sekarang, jadi nggak tahu sih kedepannya yang kayak gimana. Jadi yang kayak ikutin aja terus, yang kayak biarin aja ngalir, nggak usah Jadi pusing. jawabnya sampai kapan jadi K-popers, ya nggak tahu sih sampai kapan, nggak berani nentuin juga sampai kapan jadi K-popersnya, dilihat kedepannya aja nanti ya. Saya secara pribadi, walaupun nggak seaktif dulu ngedengerin lagu Suju, tapi sampai sekarang di laptop saya masih ada, masih lengkap album Suju yang pernah saya download. Kemudian album-album saya juga masih tersimpan rapi di lemari, album-album Suju yang pernah saya beli maksudnya. Kemudian sampai saat ini saya masih sering dengerin lagu Suju ataupun lagu K-pop yang lain, walaupun nggak sesering dulu. Aku nonton juga sih, tapi sekarang kayak lagi mager, terus lebih nge-hype ke series Thailand. Terus aku terakhir nonton kayak drama tuh yang Backstreet Rocky, yang Ji Chang Wook sama Kim Woo Jung. Itu baru di episode 5. Kasih aku motivasi dong supaya bisa nonton ini lagi, biar aku semangat nontonnya. Soalnya nggak tahu kenapa kayak mager gitu sekarang nonton kayak drama, tapi masih nonton sih di laptop, masih banyak banget di download aja gitu, ntar nontonnya gitu. Suka K-drama, iya saya juga suka nonton K-drama, bahkan ada beberapa juga aktor dan aktrisnya yang saya suka. Kalau yang aktornya, yang cowok itu saya sukanya Lee Jun Ki, Lee Sung Gi, Jisoo, Ji Chang Wook, Kim Woo Bin, dan yang muda-muda itu yang Yo Jin Go. Kalau yang ceweknya saya sukanya Shin Min Ah, Go Ara, Lee Sung Kyung, dan Song Hye Kyo sudah pasti. K-drama yang terakhir dinonton itu Welcome to Waikiki 2. Asli itu drama, kocak banget. Saya suka sama drakor juga, tapi tergantung siapa yang main dan ceritanya kayak apa. Dan drama terakhir yang saya nonton The War of the Married. Udah lama sih. Sekarang K-pop tuh yang kayak udah kayak biasa banget gitu, kayak udah kayak banyak banget yang tahu, tapi masih ada aja yang kayak segelintir orang gitu yang kayak nggak tahu, bukan nggak tahu sih, yang kayak masih nyinyir gitu kan, yang kayak biasa lah, apa sih katanya, plastik lah, inilah, banci lah. Tapi menurut aku yang kayak gak usah diladenin lah ya. Itu kayak yang cari apa sih namanya sekarang tuh yang lagi apa, pansos gitu kan, yang kayak loh apa sih, yang kayak nggak tahu mereka kerja keras mereka sebelum debut, lo nggak tahu apa-apa gitu kan, yang kayak aku sih lebih malas ngeladenin. Menyukai K-pop dan K-drama itu merupakan sebuah hobi dan sekaligus hiburan. Kalau bagi saya pribadi yang orang yang bekerja gitu kan, mendengarkan K-pop dan menonton K-drama itu merupakan hiburan setelah segala ruwetnya pekerjaan di kantor gitu kan. Tapi jangan juga hiburannya itu mengganggu pekerjaan utamanya. Kayak pernah ada berita yang ibu-ibu
lagi nonton K-drama lupa masak untuk suami dan anaknya. Wah, salah besar itu sih menurutku. Buat orang-orang yang nggak suka drakor, terus yang nggak suka K-pop, ya setiap orang kan punya kesukaan yang berbeda-beda ya, dan setiap orang punya kesukaan masing-masing. Jadi kalau kami suka K-pop, kami suka drakor, kalian nggak suka ya nggak usah lah ngejudge kami gitu loh. Hobi lo ya hobi lo, hobi gue. Jadi nggak perlu saling ngejudge, nggak perlu saling ngejatuhin ataupun menghina satu sama lain sih. Kenapa, dari mana sih aku kenal sama teman-teman aku yang Kinakyo ini? Aku tuh kenal dari Elf juga, karena jadi Elf jadi kenal dari 2012 juga kalau nggak salah. Terus yang kayak udah lama banget, terus dikenalin lah aku sama Kak Kiki Waji. Itu yang kayak udah partner in crime, nonton konser banget Kak Kiki. Terus aku sering juga hangout di rumahnya, hangout yang kayak numpang wifi. Kak Kiki makasih wifi-nya yang kayak download video gitu kan, nongkrong sampai jam 10. Maafkan yang suka mengganggu ketentraman Kak Kiki. Bertiga bisa ketemu itu awalnya sih saya kenalan dengan Liana saat itu. Awalnya saya lihat di ada akun Twitter yang saya lihat tentang trip ke Seoul. Terus dan di akun itu mencantumkan pin BB mereka. Jadi saya add pin BB-nya dan saya chat, kami chat. Terus adminnya bilang ada satu orang dari Makassar yang ikut trip mereka. Jadi saya minta pin BB-nya. Dan akhirnya adminnya memberikan pin BB-nya Liana ke saya. Dan saya hubungi Liana pertama dan kami chat. Kami kenalan, tanya-tanya bias kayak begitu kan awalnya kalau Elf. Dan akhirnya Liana bilang ke saya, "Kakak, kami nanti akan mengadain gathering. Kalau kakak ada waktu, kakak boleh datang." Dan akhirnya ya saya datang ke gathering yang dimaksud Liana maksud saya. Dan saat itu baru bertemu langsung dengan Liana face to face untuk pertama kalinya. Dan di gathering itu juga saya bertemu dengan Kyo dan Liana memperkenalkan Kyo dengan saya. Oke, terima kasih. Hobi yang berbeda. Saya, Kak Kiki dan Kyo itu berteman udah lumayan lama. Saya pertama kali ketemu sama Kyo sekitar 2012 dan dari situ kami mulai berteman. Kemudian ketemu sama Kak Kiki 2014, itu pas ketika saya ngadain suatu event K-pop di suatu kota. Di situ saya ketemu sama Kak Kiki dan mulai akrab sampai sekarang. Lalu ketika kami masih tinggal di kota yang sama, kami biasanya ngumpul di akhir pekan untuk sekedar belajar bahasa Korea ataupun sekedar ngobrol, sekedar ngumpul. Karena kita udah pisah, saya udah nggak tinggal dengan mereka lagi, jadi paling kita komunikasinya via media sosial aja sih sekarang. Oke, thank you udah nontonin kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin kayak segitu aja sih untuk hari ini, yang vlog kali ini segitu aja. Vlog selanjutnya bakal bikin reaction gitu sih, yang kayak reaction movie atau unboxing album, karena album DNI ini OTW ke Indonesia. Jadi tunggu aja videonya. Jangan lupa subscribe channel Kinakyo, like, share, terus dinyalain loncengnya biar pas kita upload videonya tuh kalian dapat notifnya gitu. Oke? So, thank you buat hari ini. Bye.